pisanan lan pungkasan Gus. Yang saya tanyakan wiwitan dulu Gus, babagan buah kuldi, bukan bubu sawah Gus. Kuldi diwujudkan yang jelas ada maksud Allah untuk kepentingan Adam Gus. Sedangkan setelah diwujudkan dekati aja nggak boleh, apalagi ngemplok katanya sampean tempo hari Gus. Padahal kuldi tanpa nafsu nganggur Gus, nafsu tanpa kuldi lingalingu Gus, jelas Gus. Ini Gus. Nah, pertanyaannya Gus, enengi makan buah kuldi akhirnya jatuh ke dalam dosa, diturunkan ke dunia. Hukum dasarnya Gus, dasar hukumnya Gus, makrifat itu nggak bisa diucap dibahas kecuali disyariatkan Gus. Oke. Sebelum Hawa ini ngemplok Gus, padahal dalilnya Gus, Nabi Adam, Nabi gak ono, Nabi wadah, Adam gak ono Gus. Lah ketika gak ono ada, gimana ngemploknya Gus? Ini satu. Kedua, saya mendengar ini Hawa ini potesane rusuk dari Adam Gus. Kapan motese itu Gus? Coba Gus. Sedangkan wadah aja belum ada Gus. Nah ini. Ketiga Gus, maaf ini Gus kalau pertanyaannya agak ngawur sedikit. Di dalam suatu wadah Nabi Adam itu yang mana Gus ini Gus? Saya nggak membahas yang dulu Gus, yang sekarang Gus. Ini wiwitan yang A, yang B Gus. Ada orang terdekat saya umur 60, saking nemeni bercinta dengan yang maha tunggal Gus, dia nggak bau kuldi sama sekali Gus ini Gus. Pertanyaannya Gus ini Gus, generasinya ini siapa yang manggil Allah nantinya Gus? Ini yang nanggap nggak ada, yang ditanggap nggak ada, suwung akhirnya Gus. Ini Gus, suwung Gus. Nah ini, padahal una-una ini Gus, kang salah kang bener, sing bener ku ya sing salah. Nah ini Gus, coba ini luruskan pernyataan saya, jelaskan, keluarkan dalilnya Gus. Nah ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa sebab kalau betul-betul itu dilarang kok Allah ciptakan yang namanya buah huldi? Karena manusia itu sendiri yang merasa mampu dan berani menerima amanah dari Allah. Sebelumnya kan ditawarkan amanah itu kepada seluruh makhluk. Gak ada makhluk yang berani menerima amanah kecuali manusia. Manusia dalam hal ini secara tauhid adalah ruh, termasuk Adam iku Nabi Adam. Oleh karena beliau, kita semuanya sudah pernah berjanji untuk membawa amanah, maka diujilah kita itu lewat satu pohon, yang pohon itu berbuah, yang buahnya dinamakan huldi. Huldi itu apa toh makna?
syahwat iki Pak, iku didorong oleh nafsu lewat kehidupan dunia ini seakan-akan menjanjikan, seakan-akan hal yang amat penting, seakan-akan kehidupan dunia ini satu-satunya. Sehingga jangan heran kalau kita itu kalau sudah berumah tangga, satu yang kita pikirkan piye dunyane sukses. Pun semua kita gitu. Bagaimana tentang masalah sandang, pangan, papan itu sukses. Dan ketika kita terjerumus di dalamnya, dan inilah namanya syahwat ya, bahasa hakikat khuldi itu syahwat, maka kita akibatnya lalai dengan amanah yang kita bawa. Sehingga kalau kami tanya, Pak Bu, jenengan iku emuta dulu sebelum ruh ditiupkan itu pernah janji membawa amanah? Jawabannya lali. Embuh ya son, aku kok lali lah, ngoten nggih. Mengapa kita dilalaikan? Jawabannya karena hati kita ketutup oleh syahwat. Bukan perkarane Nabi Adam Hawa iku belum dikasih warning atau peringatan atau diwanti-wanti Allah, enggak, sudah. Tapi oleh karena sebab mengikuti apa bisikan iblis Nabi Adam, kalau kita nafsu yang mendorong hati kita supaya yastakhibunal hayatad dunya, yaitu akhirnya menjadikan hati lalai. Dan ini terjadi kepada siapapun kita, terjadi. Udah, kita nggak usah memperdebatkan terkait masalah selama berapa tahun kita terjerumus, gak usah. Sing penting bagi kita, atas dasar sisa umur tinggal berapa tahun ini, kembali ke asal. Nah, inilah yang dimaksud dalam satu ayat, wa inna ilaihi rojiun. Itu yang terpenting. Kalau sudah tahu jalannya kembali ke asal kita, ya lekas dan jalankan. Biarlah orang lain berkomentar, sing katanya itu nggak bener, sing katanya itu sesat, sing katanya itu wis macem-macem. Wis abaikan aja kalimat-kalimat itu. Lah pundi dalan sing lurus nggih, sing kula maksud ngajeng wau, sehingga tidak memperdebatkan ilmu. Enggak. Kalau kita sudah fokus laku, nggak mungkin kita akan khilaf, berbeda pendapat, mempersoalkan beda pendapat itu nggak ada, karena kita sibuk, hati kita berjalan menuju Sang Yang Tunggal. Itu urusan Hawa yang miturut syariate diciptakan dari sulbi wat taroib. Jawa niku tulang rusuke Nabi Adam. Sebetulnya maksudnya itu gini loh Pak Bu,
seorang perempuan statusnya sebagai istri, apapun kudu taat kepada suami. Apapun yani, apapun bentuknya harus taat kepada suami. Berarti kata-kata apapun tak terkecuali, sepanjang memang betul-betul itu dalam menuju Gusti Allah. Jadi gila. Urusan fisik itu bagaimana, udah kita sesuaikan dengan sistem kita bagaimana. Ingat di depan tadi saya katakan, jalan itu digunakan Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah. Lah jalan yang dimaksud di sini adalah baik ibadah murni atau tidak murni. Wis terserah. Kalau seorang istri itu wajib patuh terhadap seorang suami yang konteksnya itu dalam menuju datang Gusti Allah, maka apapun keadaan di rumah tangga kita, baik sandang pangan papan itu tadi kecukupan atau kekurangan, tetap tidak boleh protes hatinya. Karena dalam ekonomi kurang cukup, itu semuanya itu wajib digunakan oleh seorang istri untuk nyawiji datang Gusti Allah. Pun apapun itu, sehingga opo ojor syariati yang kehukuman mahar iku seorang suami, bukan seorang istri. Dan yang berhak dan wajib mendatangkan wali itu adalah seorang istri. Orang laki-laki wis gak kadek wali-walian ngenten Pak. Umpama saya tarik ke syariat, seorang wanita itu laksana dagangan oleh seorang walinya. Terus seorang laki-laki yang nanti disebut suami itu orang yang beli. Tapi yo ojo nemen-nemen loh, kamu ikut dagangan, ojo ngono. Jangan. Ya ono bedane antarane jagung ambek menungso. Disitulah sampean mesti ditari toh kali Pak Pengulu. Son mas kawine opo iki bahasane ngoten. Ya tergantung sing ngadol mang. Bukan barange sing ngomong waline. Waline ngomong dagang aku apik. Kuwi nek gelem tuku semene ya monggo. Iki kasar-kasaran nggih. Loh, masalahnya di Indonesia daerah mana itu ada Pak? Ada seorang anak ikut dibanderol ya, karena memang keadaan anak itu kelas jet set. Nggih. Omah sak prabotani, sak tumpakane. Lho, wonten niku. Ning Jawa lu enak pol. Selawe melumah walak-walik pisan. Coba sampean bepergian keluar Jawa Tengah, ada adat yang seperti itu, dan itu tidak apa-apa, hukumnya tidak haram, enggak. Tapi kalau sudah dibeli niki, lek maune hadis mengatakan anak itu ridhone anak iku digantung nang wong
Allah terhadap seorang istri digantungkan terhadap ridhani seorang suami, karena sudah dikuasai. Makanya wong Arab itu mengapa mengatakan budak ini ya gitu, karena sudah dibeli. Dia apa-apa no kudu manut, ngoten lho. Dia apa-apakan itu harus manut karena wis dagangan. Wong daerah Arab kan ngoten. Jadi nganggep budak. Wis tuku masalahnya. Nah Indonesia karena kita itu orang timur mengedepankan akhlak, emansipasi wanita. Yo kok padakno kaya tuku wedhus niku. Yo jono bedane dengan menungso. Yes kita ajeni. Akhirnya disitulah muncul kelembutan ilmu tauhid terhadap orang Jawa. Apa kelembutane sak kersa jenengan masih mas kawini beting ya ora apa-apa. Beting mboten napa-napa sah. Sebab sebaik-baik seorang wali atau seorang calon istri itu meringankan beban mas kawini seorang calon suami. Loh, kadang-kadang wonten lho Pak, mas kawin iku bukan bondone suami, bondone istri calon wis epok-epok. Nah, lho wonten ngaten niku. Saking gak duwene dadi koyok-koyok sing tuku iku suami ku mang, padahal duwike calon istri. Wong istrine iku wong sukses ya. Lah sing calon suamine iku rembes. Jadi wonten ngoten niku ada. Cuman pertanyaannya sekarang adalah apa maksud coro hakikatiku? Ngoten, apa maksud hakikati? Ternyata jawabannya ngeten Pak. Ini salah satu kejadian untuk mengingatkan kita bahwasanya kita itu dulu pernah sanggup membawa amanah. Sanggup membawa amanah. Seorang istri terhadap suami itu adalah amanah. Sehingga muncul satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli di dalamnya itu secara intern adalah istri dan anak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya ini atine anak bojomu iku Pak Bu, tolong ajaklah dia untuk berjalan di atas jalan Allah. Sebab siapapun Anda jikalau betul-betul mengajak dan mau berjalan di atas jalan Allah, Allah berjanji layatiyannahum subulana, sing tak sampaikan di depan tadi. Gak usah khawatir, segala apapun bentuk yang ada kaitannya dengan sandang pangan paman, sampak paman, sandang pangan papan, itu urusan Gusti Allah. Jenengan harus fokus amanah tadi. Amanah nyawiji fa'buduh itu tadi Pak. Ya mengkui. Nah, mengapa umat manusia di masa sekarang itu kok hatinya itu lalai dari Allah? Jawabannya sederhana, karena kita itu di masa ini itu telah dijauhkan dari ajaran tauhid. Mulai dari masyarakat sampai pejabatnya, kita dijauhkan dari ajaran yang sifatnya ketuhanan. Kita dijauhkan.
dengan bentuk apa yang beliau sampaikan di tengah masyarakat, lebih-lebih di tengah masyarakat umum, di tempat umum, itu yang dibahas hanya ilmu syariat saja. Akibatnya seperti ini. Oleh sebab itu, jangan kau salahkan. Bila mana ada pejabat korup, jangan salahkan beliaunya. Salahkan terhadap siapa yang berwenang alias yang diwarisi tentang tauhid ini selama ini tidak disampaikan. Ngoco dhisik dulur sebelum ngilokno wong, gampangane ngoten. Sing tukang ngilokno elingno sapa? Ya wis bedhek dhewe. Kaya bener dhewe. Gelem ngilingno ning ra gelem diiling-ilingno. Wis. Makane masa sekarang ini kami terus didorong Allah untuk mengkritik atau mengilingkan mereka yang biasa ngilingno. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan menteri kai korupsi, presiden kai korupsi. Jangan boro-boro nyalahno dhisik. Sing kudu disalahno iku mereka-mereka yang tidak pernah mau membahas dan mengajari terhadap pengikutnya terkait ilmu ketuhanan ini. Cobalah kalau mau ngilingno, baik di majelis umum maupun di istana, mendidik tentang betapa pentingnya dan fungsinya ketauhidan itu. Kalau beliau-beliau mereka yang membawa jabatan itu betul-betul hatinya bertauhid, berketuhanan, sibuk hatinya berzikir, gak mungkin dia akan berani untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya siapapun Anda jikalau sudah sibuk zikir kepada Allah, pasti Allah gerakno hatimu tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang. Boten mungkin, sebab rumusnya kan ngeten. Manusia melakukan hal yang dilarang alias maksiat iku ya sebab digerakno Allah. Manusia yang melakukan taat iku ya sebab digerakne. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah melakukan dua posisi? Koyok-koyok Gusti Allah iku boten adil. Ayo, ini yang harus kita seminarkan atau yang harus kita pikir. Coba kalau sistem apa yang kusampaikan ini nanti dilaksanakan, akan merubah situasi kenegaraan, akan merubah situasi kerakyatan. Coba kalau nggak percaya, para alim ulama masuk ke istana, didik seluruh pejabat tentang tauhid sesuai dengan agamanya masing-masing. Coba kalau beliau-beliau nanti akan hatinya bertauhid atau mengesahkan kepada Tuhannya, gak mungkin Pak. Beliau itu akan memperkaya diri. Gak mungkin. Coba kalau nggak percaya, bila mana didengar sistem iki laksanakan, pertanyaannya wani nggak kari ngono? Sebab di dalam tata kenegaraan itu ada istilah menteri agama. Dan ini dimulai dipercontohkan oleh menteri agama
dan Menteri Agama berkoordinasi dengan para alim ulama di dalam seluruh agama. Kan ada 5 Pak di Indonesia yang disahkan negara: Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghu. Ini punya ulama sendiri-sendiri, punya tokoh agama sendiri-sendiri. Udah undang ini, ya otomatis tah atas dasar kewenangannya presiden lapor dhisik nek duwe rencana ini disetujui apa enggak. Lho ngono lagi. Sing jelas nek Prabowo iki presidennya pernah jadi murid Gus Dur, pasti akan merestui. Itu pasti. Wes dijak ngomong piye ya amri masyarakat kuku hatinya itu condong kepada Tuhannya. Otomatis ulama-ulama yang ada di sini yang bisa diajak untuk berbicara tentang ketuhanan adalah ulama-ulama yang sudah mengenal Tuhannya baik nama, sifat, dan wujud. Berarti beliau sudah sampai pada pembahasan ilmu tasawuf. Baru coba ayo sistem ini dicoba, nanti pasti akan merubah tabiat, karakter, jiwa seseorang kalau betul-betul dilaksanakan. Kalau betul-betul dilaksanakan, saya yakin kalau ini betul-betul dilaksanakan dan terjadi pada hati semua pejabat, otomatis siapapun Anda yang telah diberi amanah oleh presiden lewat undang-undang untuk memanfaatkan sumber daya alam, pasti amanah. Karena apa? Hanya orang yang hatinya selalu condong kepada Tuhannya lah, dia itu akan memikirkan masa depan jiwanya, masa depan jiwanya. Gak ngumbar hawa nafsu jasmaniahnya, ndak. Ini kalau mau itu pasti Pak, otomatis lah. Iya lah, nek aku memperkaya diri gak lali ya aku bongko ya tak tinggal. Sing enak engko anak-anak justru malah royokan. Akhirnya begitu. Usadremo mengalir mawon beliau-beliau. Loh, karena apa? Sifat riya, takabur, luweh apik katimbang wong liya iku dibersihkan Allah dalam hatinya, yang muncul tawadu, ikhlas, ridho, dan lain sebagainya. Akhirnya disinilah yang aku katakan, Anda telah melaksanakan undang-undang amanah dari Tuhan. Niki sing kula maksud wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, sistem niki pun yang seperti ini terbukanya itu mulai tahun 2014. Sondok Wani, ada yang berkata dulu itu tenggelam, watu hitam tenggelam, gabuse kambang. Setelah tahun itu terjadi 2014 iki, watu hitam diangkat munggah, gabuse didelepno tenggelam. Wis niki sampak perjalanan sampak mana ini? Yuk dilihat aja keadaan negara kita itu bagaimana, potretnya tokoh agama iki kemana.
Kalau potrete agama iki hanya bicara ilmu kulit, waduh, bahasa akal gak akan mungkin koruptor di Indonesia akan selesai, walaupun lah diadakan hukum yang dibawa oleh kepolisian, gak terima kepolisian, KPK, gak terima KPK, BPK, gak terima BPK, inspektorat. Loh, kurang ya opo? Empat lembaga yang berdiri di atas negara Indonesia ini yang sedang bekerja, nggak mungkin 100% akan bisa menyelesaikan, betul sakit, apalagi menghabiskan, nggak bisa, karena condongnya hati itu terhadap buah khuldi. Wis, setelah Nabi Adam itu beratus-ratus tahun ada di dunia, kan ditanya oleh Allah, ingin kembali ke asal negerimu? Ya, tapi ono syarate, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam iku wajib nerima wahyu lan diamalke. Inilah yang kumaksud jikalau Indonesia misalnya semuanya itu hatinya kembali kepada Allah, wis gak semuanya lah, minimal pejabat struktural yang membawa amanah ini kalau bertauhid bertuhan. Beda Pak, beda. Sekarang begini aja, satu contoh. Indonesia sumber daya alam macam-macam, ada emas, ada nikel, batu bara, ada minyak, ada perak, uranium, semua ada di Indonesia. Tapi kemana kesejahteraannya itu, lari kemana? Satu negara kalau masih menarik pajak terhadap masyarakat itu menandakan negara itu miskin. Miskin. Satu negara kalau sudah tidak menarik pajak terhadap rakyatnya itu menunjukkan negara makmur. Mek ngoten tok. Makmur. Oleh karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kesejahteraan dari sumber itu tidak bisa lari ke masyarakat. Padahal undang-undang 45 sampai dawuh bahwasanya kekayaan alam, sumber daya alam, kesejahteraannya itu diperuntukkan untuk masyarakat. Itu tadi Pak, air yang mengalir ke arah timur bisa saja diarahkan ke utara selatan, dibendung Melayu rono. Itulah satu hal. Pertanyaan dari kami, pertama, setinggi apapun jabatanmu, pangkatmu, sebanyak apapun dunyamu, sebanyak apapun pengikutmu, kalau takok matek enggak sampean? Lah ya wis, mbak yo ilingo ngono. Tapi Pak, kita tidak akan ingat kepada kematian, justru kita merasa masih jauh apabila awak sehat, ya. Dunyo sik, wah sik ukeh, nyantai ae, padahal dilungkas isdet. Lah, makanya Kanjeng Nabi Adam siap kembali syaratnya kuwi. Jenengan bagaimana jenengan iku
Siap enggak kembali? Ayat surat Al-Fajr Allah tawarkan, wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan syarat hatimu harus ridho melepaskan segala hal apapun selain aku yang sudah masuk di dalam hatimu. Itulah namanya rodiyatan. Nah, mardiyahnya Allah, Allah akan menuntunmu di jalan Allah dan bertemu Allah itu sendiri. Pertanyaannya, kalau Nabi Adam itu turun kembali ke asal, walaupun syaratnya koyok ngono, kita mestinya harus mengikuti jejaknya. Jejak. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 31 kan dicontohkan terhadap Nabi Muhammad, karena kita eranya di era beliau. Padahal sebelumnya itu sudah teladan ada terhadap Nabi Adam. Dikatakan jiwa yang damai itu karena dia mau kembali. Dikatakan perintah irji'i ila rabbiki karena posisi jiwa kita itu lalai dari Allah, jauh dari Allah, tinggalkan Allah, sehingga ada panggilan itu. Sebab jikalau kita tidak katut orang lain, gak mungkin kita dipanggil. Setelah kita kembali, apa jawabnya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya kesuksesan perjalanan sampean sudah tercapai. Tondo-tondo ini mana, tanda-tanda mana perjalanan dengan iki sukses secara rohaninya? Siji nyadari kalau kita laksana wayang kulit. Loro nyadari semua itu lakune dalam wis titik pun. Nek wis kaya ngono wis ngalir ae, bah didadekno dosa muka, bah didadekno napa golongan ngamarta, ya wis derek. Tapi satu hal yang perlu jenengan ketahui, ingsun Allah tidak akan menjerumuskan terhadap golongan yang sudah sampai pada ingsun. Barang siapa yang sudah ingsun kasih petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Kedua, jikalau ingsun menyesatkan satu hamba, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk. Gimpun. Makanya perlunya kita itu bertauhid itu di situ. Hikmah dan faedahnya kita itu akan satu, sadar selama ini kalau kita menjadi budaknya nafsu. Kedua, ada etikat untuk keluar dari rantainya, lepasnya rantainya nafsu. Ketiga, mendekat, berjalan menuju dan bertemu Tuhan. Setelah itu, itulah yang disebut Abdullah, budai Gusti Allah. Harus mindset niki di negara kita harus dirubah. Mindsetnya baik, lebih-lebih baik pejabat ataupun rakyat harus dirubah. Cuman kembali lagi pertanyaan nih, orang yang membawa warisan nih para nabi berani enggak bicara? Berani enggak? Lebih-lebih masuk di lingkup istana, berani enggak? Kalau melebu ke sana terus bahas masalah ilmu syariat kat bayen, berani enggak? Kalau enggak berani mundur, gak usah jadi menteri, gak usah jadi ulama. Daripada tanggung jawab nemen lho Pak, tanggung jawab sesuk ning arep Gusti Allah. Enak dadi rakyat ae kados kula ngeten iki dadi rakyat. Apa jare ndase nek ndase mlebu nang ngene sumur ya
ngoten mawon. Ngoten. Nggih, tasik wonten monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Yai Slamet saking Jombang wonten Picanggelutan nggih menika paling mudah liko Allah niku kaifiyahe kados pundi supados bener-bener liko Allah niku setiap hari bahkan sampai mati. Nomor kali wonten siiran, lamun siiran niki leres insyaallah badhe kula sampaiaken amargi ngaji ilmu tauhid niku saged manteping ati. Demikian siarane ngeten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu tauhid fahamono ngertenono supaya bisuke ora bakal wuta atine donya lan akhirate amarga nolak marang ilmu tauhide. Rumangsa mati maknawi sebab iku anjurane Kanjeng Nabi. Aja tumindak mati ing mati hisi sebab iku kehendaki Allahu Rabbi. Sadaro kawula ya padha sadaro sifat Adam iku sifate kawula, sifat wujud sifate Gusti Pangeran. Kawula iman ugi serta keyakinan fana bako billah iku fahami kawula arif billah. Sifat ilmu serta amal kanthi istiqomah pertelani tajalli Allah Subhanahu wa taala. Mekaten siiranipun lamun mungguhe Pak Yai niki bener insyaallah kula sampaiaken. Mekaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifiyatu ila ma'rifatillah, carane liko atau bertemu Allah dengan mudah itu bagaimana? Ngeten wis. Kalau di dalam hati jenengan iku sudah paham tentang maksud ilmu tauhid la ilaha illa anta, yang berupa bahwasanya Allah itu dekat, cukup jenengan iki bangun ati lewat rasa hadiri Allah. Urusan gerakan fisik memperjalankan apapun ora usah dibahas, tinggal ngetutno krentek ning ati jenengan iku dikongkon Allah tumindak apa. Cukup atinya dari di segala aktivitas hati jenengan iki merasa Allah itu hadir. Wis iki kak bayangno blegere Allah ndak. Oh Gusti Allah iku gede dawur lemu terus ngene gak. Saya katakan kalau mana buktinya kalau Allah hadir? Karena kesadaran hati sampean bahwasannya manusia bersifat la haula wala quwata, sehingga ada gerakan pada diri makhluk itu adalah geraknya Allah illa billah. Loh, kalau sudah sadar di sini Pak Bu, cukup jenengan ini hati selalu
mendawamkan fungsi dzikir sirul asrar, bila perlu didorong dzikir sir di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Udah. Lalu bagaimana? Taslimlah hatimu kepada Tuhanmu, pasrahno wis. Bah aku digawe lento, begedel, ote-ote, wis ojo protes hati. Sebab wa aslimu lahu niki wajib dibawa oleh setiap salik. Wajib, pasrah iki wajib. Setiap salik itu menjalankan tawakal atau pasrah. Wis bentuke sampean pasrah iku ngeten. Walaupun sepertinya Anda yang ikhtiar usaha gini-gini, tapi hati sampean tetep nyawiji nang Gusti, bentuke nyawiji, ati sampean rasa sing muncul iki sedaya sing nglakoni akune Allah. Cukup niku mawon. Wis ngintir mawon. Apa jarine Gusti Allah wis. Nek wis paham iki aku wis gak usah ngaji gak apa-apa son. Ora apa-apa. Lah wis paham dalane nang Gusti Allah ya wis gak usah ngaji. Cukup fokus laku iki terus. Sebab syaratnya untuk masuk di alam makrifat atau makom musyahadah bertemu Allah harus fana dulu. Ketiadaan, keakuan diri sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang ma'ani, salbiyah dan lain sebagainya. Pun gampang mek ngono tok. Wis gak usah tuku kitab-kitab teliti, buka-buka ora. Cukup ngono tok wis. Lho lak penak son iya penak memang. Sebab semua ilmu tauhid yang tidak ada batas nek disimpul mak kelutik yaiku mawon. La haula wala quwata illa billah. Pun yang kedua tentang syair. Setelah kami dengar dan kami resapi maqasidul a'dhamnya, maksudnya itu masuk kepada pengesaan Allah, monggo pun leres. Bahasane sampean gawe syair model ya apa saged, atau sampean belajar IA apa? AI. Engko iso dadi lagu iku. Nggih, apa AI ya iku? Wis gak usah tuku melodi utawa nulis-nulis bahar atau not wis gak usah koyok Bang Haji biyen nek arep ngarang lagu lah nulis-nulis dhisik ah. Nyocokno larasi, nyocokno note, nyocokno, otomatis sampai harus duwe melodi. Wis digoleki larasi, bagaimana pembukaan ini, bagaimana reve, bagaimana tutupane. Lho, saiki wis gak ngono, wis enak. Tari nulis rap cocok, sing penting tujuane keesaan wis beres. Wis. Baru monggo sampean sampai akhir nggih. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Susanto, asal Banjarmasin tapi asli orang Jawa. Sedikit mungkin untuk tahun 2006 saya dapat bahasa yang mana bahasa itu nggak boleh dipertanyakan. Jadi begini, kangge sangu murip kowe tak kei papatang perkara. Siji, rezeki jodoh langkah maut, kowe gak usah melu-melu lek ngurusi. Ngoten. Terus kepindo
atimu aja dadi loro. Nah, sing ketiga niku kan wong iku napa angsal kula tanglet. Wong iku napa angsal saged duwe kekarep napa kepengin napa cita-cita angsal. Terus saya ngeten. Ning kudu mati ning jero kekarep. Kuwi dalane lakumu urip. Nek iso oleh ae apa oleh wae duwe kekarep ning kudu mati ning jero karep. Akhire kula mboten angsal tanglet penjelasane pripun mboten angsal. Kula kembang niki ambak tahun 2008 niku kula kembang niki ambak. Kula jajal kula duwe angen-angen kepengin nakal. Alhamdulillah keturutan kula nakal. Tapi kula niat kepengin nakal niku pun kula niati kula kok kepengin nakal ning nek wis kepethuk nakal nggih dimarekno. Pun mboten kula angen-angen malih. Lah kok ndelala mboten suwi niku kula langsung kontan diparingi nakal selama petang tahun. Ning kula disukani kejadian sing damel kula sadar, iki berarti aku kon leren. Lah akhirnya kula leren tahun 2012 bulan 12 kula eling banget. Lah niku. Nah, terus lah wong elek ae tak angen-angen ae dijabahi napa meneh nek angen-angen apik. Nah, akhirnya keadaan kula niku keadaan sing boleh dikatakan keadaan enek ning ra enek. Lah akhirnya kula kepengin, wah aku kepengin duwe omah. Pun ngoten mawon. Lah mboten suwi-suwi kula saged tumbas omah. Kula kepengin duwe sepeda motor. Lah pun mboten kula kepengin. Delalah kok iso tuku sepeda motor. Nah, sing kula tanggal niki terus saya kan ngeten, wis ora usah njaluk, mesti ora njaluk kabeh wis enek catetane. Nah, lah kula sanjang angen-angen niku bener napa salah napa niki kula niki napa dilulu. Jadi kersane kula mboten salah mangke melangkahe, kula nyuwun pepadange tambahan damel kula mboten salah nek melangkah. Ngoten Gus. Niki alhamdulillah kula bulan Juni nika bulan Juni kula saged temriki. Nah niku kula nggih gadah angen-angen. Wah Agustus aku budal maneh. Alhamdulillah Gus, niki Agustus niki kula saged budal malih. Kula sak keluarga saged budal niki nggih diparingi. Nah niku lakon mboten model napa to Gus, kula mboten semerep ngoten niku. Nggih, ngoten nggih matur suwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Niku surat Al-Qasas. Janganlah kau tinggalkan bagiamu ning dunya. Niki sing dimaksud bagian dunya niki bab sifat rahmane Gusti Allah. Senajan ngono, janganlah bagiamu ning dunya iki mlebu ning dodomu. Sebab nek sampai masuk di dalam dada, ya niki yang akan menjadikan diri kita itu terhalang oleh bagian dunia, akhirnya tidak bisa ke akhirat. Artinya apapun urusannya dengan kehidupan dunia itu akan menjadikan hati kita terhalang terhadap Allah sehingga hati selalu lalai. Itu bukan perkara wujud dohirin dunya iku ora, tapi krono ketergantungane ati terhadap dunya wau. Sebab perkara apa urusan dunia itu bagi orang yang hatinya sudah sampai pada Tuhan, justru urusan dunia dijadikan sebagai tumpaan untuk bertemu Allah. Barang
Barang siapa ketika saat hatinya terpaut dan ada ketergantungan terhadap dunia, sekalipun dunia sampean mewah, iku bukan hidayah. Sekalipun itu kau dapatkan secara halal miturut syariat, itu bukan hidayah tapi penglulu atau istidraj. Ada pasal dalam kitab hikam ini yang menjelaskan tentang perbedaan antara istidraj dengan hidayah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana atau kendaraan untuk bertemu Tuhan, maka justru inilah sebagai hidayah. Iki kalau kita bicara masalah istidraj dan hidayah. Nanging yang lebih menarik dalam poin matikanlah kehendak di dalam dirimu walaupun kau banyak kehendak. Boleh mempunyai keinginan apapun boleh, tapi matikanlah keinginanmu. Itu maksudnya apa? Kehendak itu disebut dalam sifat wajib Allah ma'ani itu disebut irodah. Dan kehendak ini secara syariat disebut tulisan yang sudah Allah tulis di dalam kitab, yang kitabnya itu disimpan Allah di Lauhil Mahfuz, yang ini akan menjadi qadar. Lah qadar itu takdir. Ibaratnya kula ngomong, film apa yang jenengan lihat di layar itu adalah takdir. Iku sumbere sesuai dengan apa bentuk kelis yang ada di proyektor. Proyektor iku ati sampean, yaiku Lauhil Mahfuz. Nah, yang namanya kelis, gambar yang ada di kelis tergantung petugasnya. Dipedot, diganti gambar liya, iku hae petugas. Kewenangannya petugas. Dibuat lama dan dibuat lawani lama itu apa? Pendek, itu tergantung yang berwenang. Asalnya lama, katakanlah 5 menit, diputuslah petugas dari 1 menit itu HE. Artinya apa, Pak? Kita itu menjalani takdir sing jenengan sebutno mau, digawe suwe utawa gak, ya urusane yang berwen, ya urip iki, ya ning awak sampean niku, sehingga muncul karep ning ati sampean iku sing dorong wujud disebut takdir. Iku merupakan buku catatan yang sudah ditulis, disebut irodah, kekarepan kehendak. Dimaksud mematikan iki ojo diakoni. Karep iki karep jenengan, ojo diakoni. Maksudnya nek gak diakoni apa? Tetep no yen karep sing muncul ning dodo iki karepe urip ning awakmu iku. Lah urip iki tetep no iku sejatine ilahukum ilahu wahid. Makanya ayatnya kan gini, napa ning Quran kok mengatakan ilahukum? Ilahun wahidun. Napa kok ngenten? Kok ilahukum? Kum niku mukhatabe miturut ayat surat Al-Kahfi 110 niku menungso. Napa kok gak nang kewan? Ibarate fa'il iku bi
sing ngerti nahwu paham. Jenengan rungokno ae wis gak apa-apa. Jadi kum di sini kembalinya kepada kita yang berakal. Berakal. Artinya iku wae pangeranmu. Lho, ngono lho. Mu itu kembali yang mereka yang berakal. Mereka yang berakal itulah yang membawa amanah. Ditegesno ayat berikutnya endi isine ilah iku ilah hukum isinya mana yaiku ilahun wahidun Tuhan yang maha esa. Berarti sampean kudu mateni nafsu di dalam diri kita yang ngaku-ngaku mang lho Pak. Tiadakan kehendak itu dalam diri kita, kehendak kita tiadakan. Jenengan akan ditakdirkan Allah bisa menghilangkan kehendak tersebut manakala jenengan terlebih dahulu sebelumnya itu sudah sadar tentang la haula wala quwata. Awak dhewe iki gak iso apa-apa. Iso iku sebab ilah billah muncul teko ilah hukum mang lo. Loh. Jare Gusti Allah iku tunggal. Lah kok make kum? Lah wakeh lah Gusti Allah kum ning kono. Nah. Inilah Pak butuhi menungso diperintahkan untuk melakukan perjalanan ruhaniah iku di sini. Makanya tidak akan berguna ilmu tauhid yang kau pahami jikalau tidak kau susul dengan pembuktian kholwat. Ngene iki. Tadi ada yang tanya bagaimana kholwat yang cepat. Nah ngoten ta? Yang cepat. Pak, urusan cepat gak cepat urusan jeragat. Petugas iki mang kelise dipedhot apa gak iku resane kita itu penonton. Ojo ngecemes, ojo ngecemes nonton nih layar nih kali ya. Wis tenang ae engko lak mari-mari dhewe. Kula kadang-kadang nek nonton biyen niku film Roma Irama Satria Bergitar. Ini seneng nganggo sawen Satria Bergitar. Ngoten niku nek pas Roma diposisikan disiksa lan sak piturute. Ngoten niku kok gak cepet-cepet sih. Wis iku wenangi sutradara. Tergantung awak dhewe penonton ae. Pasrah ae pun. Dengan cara jenengan pasrah inilah Pak akhirnya perkara sing jangine dadi suwe boleh jadi lama akhirnya menjadi cepat ya di situ. Ada makalah yang menyebutkan hal itu tentang masalah bidayah ya. Bidayah si Salik ketika suluk biar cepat dia itu wusul itu bagaimana? Iku mau taslim pasrah. Berarti ketika awal jenengan suluk wajib si Salik iki meniadakan keakunya sing suluk. Niku jenenge pasrah. Berarti sedaya Gusti Allah iya lho sakedhep ae wis nek wis ati iku rasa muncul ning dada iki akune Allah iku berarti wis makrifat iku wis ketemu wis wusul. Lah cepet sih aku kok gak ngalami ketemu kaya arek-arek iku ya malaikat ana bidadari sing nawani omah terus turun ning kono kok gak ngono aku ketemu Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Wis syukura jenengan nek lamun kasab iku gak dibuka sebab sak pirang-pirang si Salik ketika dibuka kasape dia itu gendam
karomah wis. Nek sing lanang Cak Karmin, nek wedok Bukarom. Insyaallah dulu aku punya sejarah. Ada orang namanya Karmin, dulu pernah ngangsu kaweruh dateng mriki, tapi pun almarhum. Kata dudono wong ndi ngono enggak wis. Sing jelas itu bentuk pengembangan ilmu yang sudah beliau terima dari Allah. Jenengan nggih ngoten. Lekas kembang nong ilmu itu dengan bentuk khalwat, sebab kita nggak tahu mbok menawi sak wanci-wanci diunduh Gusti lah. Dadi eco kula gak repot-repot. Wis seru dalane yo berangkat dhewe gak ngrepotno wong. Karena apa? Mripate wis gak wuta. Lah apa dituntun? Wis seru dalane lah apa ketok. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin amin. Loh, aman wis. Ngoten. Wis. Jadi Pak, sing penting bagaimana cara melepas dan mematikan kehendak dalam diri, walaupun kehendak bermacam-macam, yaitu tiadakan keakuan diri kita sebagai makhluk yang berkehendak, lalu otomatis nyoto wujud kehendak iku wujudku Allah niku maksudnya. Tapi para masayeh Romo dulu gak mungkin genah nong ini mboten mungkin, bahkan disuruh mencari sendiri. Memang seperti itu Pak. Jenengan sing kelahiran di bawah tahun 2014 memang seperti itu. Semuanya serba dirahasiakan. Akibatnya nggih jadi ngeten iki. Nah, saniki pun dirubah sampai Allah. Karakter hati menungso diubah wis, sekalipun